Wups, dia melompat bukan karena pundung, bosan, broken home, ataupun depresi. Itu adalah sebuah ritual yang dinamakan fledging, proses di mana anyak burung mulai belajar untuk bertahan hidup di alam liar. Namun terkadang rencana tak sesuai angan-angan. Saat sang anyak meninggalkan sarang, dia benar-benar meninggal. Namun kesedihan untuknya adalah kebahagiaan untuk entitas lain dan perjuangan tidak harus berhenti. Burung auk melakukan ritual ini saat anyak-anyak berumur 3 minggu dan sang induk mengikutinya dari belakang. Sebuah praktek kehidupan tanpa teori dan juga pemahaman, apalagi tidak ada remedial. Sebab jika menaiki tebing dan jatuh berulang-ulang, tentu saja akan membuat remuk tulang belulang. Yap, sang burung mewarisi bulu lebat dan juga tebal yang bisa mereduksi hantaman. Lolos dari ujian bukan berarti lepas dari kejamnya kehidupan. Culik, culik. Terkadang satu tidak cukup, jadi dia coba untuk memborongnya. Akan tetapi, ketamakan merubah hasil yang tadinya hanya bertarung dengan waktu, kini harus bergelut dengan emak angsa. Dia melebarkan ketiaknya sebagai alarm perlawanan, namun sang rubah tidak peduli dan keras kepala. Dan dia berhasil menculik satu, mungkin sebuah program berencana. 2 anyak lebih baik. Yap, seperti ini. Berpindah tempat sangatlah mudah, namun satu anyak bergelinding, yang lainnya mengikuti. Sementara bapak terpaku, bingung dengan segala macam kepusingan. Sang ibu mencari anyak-anyak yang tengah melakukan koprol dari atas tebing. Akankah dia ditemukan? Deng 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 deng. Kita kembali setelah yang satu ini. Yap, dia terbangun namun hilang ingatan, sementara keluarganya terus melakukan perjalanan. Ups, terjadi lagi. Emak capek. Itu hanyalah seekor rusa yang tengah memetik ranting. Namun tujuan alam kerap membuat bulu kuduk kita berhamburan terlepas dari badan. Yap, getah yang mengalir, membeku, terhempas dinginnya udara. Amazing. Tentu saja benda itu menghipnotis beberapa entitas, termasuk burung mungil, long tail tit. Dia memanfaatkannya sebagai pemasok penghapus dahaga. Burung ini mempunyai panjang 15 cm yang setengah badannya adalah ekor. Namun beratnya sangatlah ringan, sekitar 7 hingga 10 gram. Mereka hidup dalam kawanan yang berisi 20 burung. Namun yang paling mengesankan, hewan ini termasuk mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, karena mereka sering membantu membesarkan anyak-anyak yang bukan milik mereka. Merasakan sesuatu yang janggal dan yap, dispensernya patah, sekaligus membuat sang burung patah hati. Ternyata selain membantu, alam juga jahil. Alamak. Setelah mengasah kulit ular, dia membersihkan sampah dedaunan di sekitar teritorinya, bahkan menghiasnya dengan biji dan juga buah-buahan. Yap, dia sedang membangun sebuah panggung. Berlatih sebelum pertunjukan dimulai adalah ide yang brilian. Terlebih, ini adalah momen yang sakral dan juga penting. Lama menunggu, hingga akhirnya waktu itu pun tiba. Boom, tada, seseekor tertarik dengan panggung yang dia buat. Mengambil kulit ular sebagai pertanda tiket masuk, apresiasi, maupun ketertarikan. Memastikan sang tamu bersinggah di tempat yang paling nyaman, dia pun memulai pertunjukan. Birds of Paradise atau cendrawasih umumnya berhabitat asli di Papua. Burung ini mempunyai pemikiran yang cukup kompleks, sekaligus ritual perkawinan yang sangat rumit. Karena sang betina menilainya dengan detail, salah sedikit ataupun jelek dia akan kabur. Yap, dia diterima dan hap, dibayar kontan. Musim paceklik tiba, tidak membuatnya berhenti berikhtiar. Yap, membuang sisa pernak-pernik kehidupan. Namun yang dia keluarkan bukan sembarang tokai. Benda yang mirip permen sugus itu adalah biji yang sudah disusupi parasit. Lihatlah, entitas aneh keluar dari dalamnya, dan dia harus menggapai batang kaktus sebelum mati. Usaha yang tidak mudah, karena dia harus memaksa memanjangkan tubuhnya. Dan saat batang itu tersentuh, checkpoint pun didapatkan. Hingga pada malam hari, sang kaktus membuka stomatanya dan mau tidak mau, dia harus berbagi nutrisi.
Namun bukannya tanpa imbalan, sang kaktus kini mempunyai bentuk baru, berbunga dan berbuah, yang nantinya akan menjadi sumber makanan untuk burung-burung musafir. Beberapa burung hanya menyedot sarinya, namun ada juga yang menelan buah beserta bijinya dan sulit dicerna lagi. Itu adalah sebuah gerakan yang diwajibkan untuk mendapatkan pasangan. Jadi dia harus melatihnya berkali-kali setiap hari sebelum audisi. Yap, dia adalah grebe, spesies burung yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di atas air. Ritual unik itu adalah sebuah awal untuk menjadi pejantan seutuhnya. Sebab jika lamban dan juga tidak sinkron, sang betina akan kabur dan memilih yang lain. Inilah alasan kenapa ritual ini disebut pengadilan di atas air. Namun sangat mengasyikkan karena sang betina menilai bukan dari paras, melainkan dari skill dan juga kemampuannya. Yap, dia diterima, sementara yang lainnya sedang sibuk berkompetisi. Beberapa nyawa kecewa dan menenggelamkan diri, kesal dengan dirinya sendiri. Ups, hey, tenang, masih ada hari esok walaupun tidak pasti. Kerang ajaib, bolehkah aku mendapatkan betina? Tidak. Bukan sekedar nongkrong dan menyiapkan waktu, mereka berkumpul untuk berkoordinasi. Rencana selanjutnya adalah terbang setinggi 30 meter lalu meluncur serentak. Layaknya sebuah peluru, mereka menembus dinding lautan, namun harus seefektif dan seefisien mungkin. Burung ganet mempunyai bentuk tubuh yang aerodinamis serta mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Lihatlah, mereka mendapatkan mangsa dalam satu kali penyelaman. Dan yap, saat Tuan Paus tiba, itu artinya perburuan usai. Kembali ke sarang dengan hasil yang seadanya, namun ikan-ikan beraktivitas dengan tenang. Di sudut lain, burung pavin terhenti karena melihat ada camar dungu di hadapannya. Dia menghentak dengan paruhnya dan coba untuk membegal hasil buruan sang pavin. Namun tak mudah karena dia mempunyai tekad yang kuat untuk menghidupi keluarganya. Hingga akhirnya dia berhasil mempantati sang camar, berlari. Maling, maling. Apa yang sedang dia lakukan? Oh come on, membuang tokai sembarangan adalah pidana berat. Namun tak ada pilihan bagi mereka karena tumbuh dan berkembang di dalam pohon sangatlah menyulitkan. Seiring berjalannya waktu, tubuh anyak-anyak terus membesar dan sang kakak terlambat untuk menyadarinya. Berpikir luas, cerdas dan lugas, dia harus keluar sebelum menyusahkan adik-adiknya. Ups, bukan perkara mudah karena itu kali pertama sang burung keluar dari dalam lubang. Menggerakkan tubuhnya secara perlahan dan bergoyang, maju, mundur, cantik. Akhirnya merdeka. Namun itu hanyalah awal dari kehidupan, karena di luar sana banyak hal yang gila. Ini adalah pertama kalinya sang Enggang melihat dua bebek yang sedang bertempur. Tidak begitu jelas apa yang sedang diperebutkan, tapi yang pasti itu adalah tontonan gratis. Aku suka bebek. Jika kalian mengira tumpukan ranting ini hanyalah ketidaksengajaan atau kejadian alami, kalian salah besar. Struktur yang rumit, unik sekaligus mencengangkan ini adalah mahakarya dari bowerbird, burung yang berhabitat asli di Australia maupun Papua ini. Memanglah seekor seniman yang cerdas dan handal. Dia akan mengumpulkan berbagai macam jenis ranting, lalu menyusunnya secara bertahap. Bukan cuma itu, burung unik ini juga menghiasnya dengan berbagai macam biji maupun dedaunan. Lihatlah, bahkan dia begitu perfeksionis, teliti dan juga telaten. Namun pertanyaannya, untuk apa semua ini? Apakah hanya iseng atau mempertontonkan kehebatan? Atau mungkin ada tujuan lain di balik semua ini? Yap, apalagi kalau bukan untuk seekor betina. Lihatlah, lawan jenisnya sedang menilai. Semakin rumit, semakin takjub yang dia rasakan. Hasil karyanya dibayar kontan. Berlari, melompat, bolak-balik, bahkan sang kelinci kebingungan melihatnya. Tapi dia harus melakukannya karena ini kali pertama sang burung mempunyai anyak. Apa yang dia lihat itu yang dia tangkap, dari mulai serangga, reptil hingga hewan pengerat. Roadrunner memang mempunyai cara unik dalam membesarkan keturunannya. Setiap jam sang pejantan dan betina akan silih berganti peran di antara menjaga maupun berburu. Lihatlah reputasinya sebagai burung pelari, bahkan berjalan pun seperti orang yang kebelet pipis.
kakinya akan terus bergerak kecuali saat berpikir 2 kali seperti ini. Yap, tokai gurun tidak akan muat di tenggorokan anyak-anyak, jadi dia memilih kelabang sebagai protein tambahan. Oh come on, aku bukan hewan buruan, pergilah cari yang lain. Bip bip, bip bip, bip bip. Whoops, kini sang pemburu harus buru-buru kembali ke daratan agar tidak membeku dan juga tenggelam. Terlebih, dia terlalu naif mengira rubah itu polos dan tanpa pertahanan. Rupanya musim salju bukan ide yang bagus bagi sang raja udara. Namun takdir menginginkannya untuk berhenti sejenak, dan melamun adalah pekerjaan barunya. Akan tetapi, godaan silih berganti. Kini dia melihat ada marshmallow berjalan di atas tumpukan salju. Tanpa basa-basi, sang elang mengunci targetnya lalu mengepakkan sayap. Layaknya sebuah pesawat, pendaratan adalah momen terpenting. Dan lagi-lagi, salju menghentikan misinya. Keapesan beruntun dia alami, dan mungkin saja alam menginginkan dirinya untuk diet. Berbanding terbalik dengan sang elang, mungkin saja ini adalah sebuah bentuk keadilan bagi mangsa-mangsanya. Aku benci salju. Menginjak-injak harga diri adalah sebuah kiasan. Namun, jika kata-kata itu bisa menjelma, maka burung ini adalah perwujudannya. Yap, secretary bird atau burung sekretaris. Dia lebih senang menggunakan telapak kaki ketimbang paruh serta kukunya sebagai senjata utama. Walaupun terkesan unik, aneh, nyeleneh, dan juga tidak sopan, namun kekuatan tendangan serta injakannya sangatlah kuat. Bahkan tak jarang, dia meremukan serta menghancurkan tulang belulang mangsanya macam tikus dan juga ular berbisa. Burung ini berhabitat asli di Afrika Selatan serta menjadi simbol negara Sudan. Masyarakat di sana mulai menggunakan burung satu ini untuk mengusir hama maupun menjaga peternakan. Dengan catatan jangan pernah menunduk maupun selonjoran di hadapannya, sebab dengan brutal dia akan menyerang ular di balik celana. Alasan diberi nama burung sekretaris bukan karena pahanya yang ramping dan juga seksi, melainkan karena kepalanya yang mirip seperti pena zaman kolonial. Ciluk, bah. Setiap hari dia mengintip di balik celah pohon. Lihatlah, dengan gentle dia mempersilahkan sang istri untuk memasuki istana. Berdua bekerja sama membangun bahtera kenyamanan. Mereka adalah hornbill atau enggang, spesies burung paling romantis di jagat raya. Ini adalah waktunya untuk bereproduksi. Maka dari itu sang pejantan menyiapkan bahan dasar macam tanah liat dan juga material lainnya. Teknik ini diperuntukkan guna menutup pintu hingga menyisakan lubang kecil agar udara masuk, terlebih untuk menghindar dari serangan predator. Karena mama muda terlihat menggoda, dan di sudut lain sang pejantan akan mengakomodir segala macam kebutuhan. Mr. Enggang juga menjalankan berbagai macam profesi, macam chef, dokter, dan juga keamanan. Setiap hari sang betina akan diberikan buah-buahan yang segar, karena burung ini adalah Yap, burung kecil ini mengendarai burung lain dan menjadikannya sebagai alat transportasi. Alih-alih menggunakan kedua sayapnya untuk terbang maupun berburu, mereka lebih senang menumpang di atas punggung entitas lain. But it's okay, sebab burung ini mendefinisikan arti nebeng dengan betul ketimbang tragedi pesawat jet tempo hari. Whoops, ketahuan. Mereka adalah burung merak Afrika atau bee eater. Sesuai namanya, mereka adalah pemakan serangga termasuk lebah. Dan juga alasan mereka menaiki punggung entitas lain adalah untuk menjaga energi maupun menghemat tenaga, sebab tak ada tangkai maupun dahan untuk dihinggapi. Jadi mereka memanfaatkan yang ada, termasuk hewan besar macam gajah. Mereka dengan cerdik menggoda, merayu, mengganggu sang gajah agar bergerak sesuai jalur yang dibuat, dan serangga itu akan ketakutan lalu hap. Whoops, bahkan anak burung itu masih bergerak di dalam tenggorokan sang pelikan. Terlebih, kelaparan membuat makhluk hidup lebih mudah digigit oleh setan. Sebenarnya pelikan, ganet, serta burung lainnya hidup berbarengan dalam satu koloni yang besar. Akan tetapi, kosongnya perut membuat absennya nalar, dan kebodohan menjadikan anyak-anyak sebagai korban utamanya. Dan lihatlah, bukan cuma pelikan yang membuat kedurjanaan, bahkan semua burung mempraktekannya.
Perilaku kanibalistik ini adalah hal yang lumrah dan sering terjadi di pulau terpencil Afrika Selatan. Mereka tak peduli apa jenis hewannya, yang penting muat di mulut dan kenyang di perut. Yap, apalagi melihat mangsa yang telanjang seperti ini. Dia panik lalu memanggil induknya. Inilah alasan kenapa mereka tidak punah walaupun melakukan kebulsitan. Yap, kasih sayang ibu. Wow.